Salam sehat teman-teman semua, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini gua akan bahas hanya satu preview big match, pertandingan yang menentukan, pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim yang bukan tidak mungkin akan menjadi persimpangan juara entah antara Arsenal atau Manchester City. Ya, mereka akan main jam 2.30 Kamis dini hari. Jadi ini gue yakin pasti kalian akan nonton semua. Dan bagaimana kekuatan kedua tim nanti gua akan bahas di tactical board, tapi 1-2 menit ke depan gua akan sedikit mereview bridging terkait posisi kedua tim. Ya, pertama kita semua tahu Arsenal ada peringkat pertama dengan poin 51, City di bawahnya beda 3, 48 poin. Tapi Arsenal ada unggul satu permainan, satu game ya. Jadi kalaupun City nanti bisa menang, poin mereka sama, tapi Arsenal ada punya satu pertandingan. Nah, menang ini menurut gua tapi tetap penting ya, karena memberikan pressure mental yang tadinya bedanya jauh. Ya, beberapa pertandingan terakhir Arsenal kehilangan poin, kalah dari Everton, tim yang ada di zona degradasi, dan juga satu sama dengan Brentford. City sebenarnya juga nggak terlalu bagus-bagus amat ya, cuman mereka ya bisa memanfaatkan kegagalan Arsenal di 2 laga terakhir dengan mendulang poin lawan Aston Villa. Jadi ini sangat penting banget pertandingannya. Dan kalau kita lihat dari kesiapan tim terakhir, sebenarnya yang paling concern adalah City ya, karena dari kabar terakhir Haaland itu dalam kondisi cedera, tapi nggak tahu separah apa, karena pas lawan Aston Villa dia hanya main satu babak. Ya, kemudian di luar itu di lini belakang mungkin tidak terlalu ada masalah, hanya tinggal siapa yang akan diturunkan. Nah, kemudian di Arsenal juga sama, hampir nggak ada isu pemain yang cedera. Mungkin hanya ada beberapa area, 1-2 area akan dirotasi atau dirubah mungkin sedikit ya, nggak sebanyak di City, karena Arsenal musim ini relatif bermain dengan formasi yang itu aja dengan pemain yang itu aja. Nah, bagaimana selengkapnya, kira-kira preview jalanan pertandingan, pemain mana aja yang akan diturunkan, seperti apa juga taktik dan strateginya. Nah, silakan simak, ini dia videonya. Enjoy. Ya, halo teman-teman semua. Kita seruput kopi dulu ya. Ya, ini tactical board ala-ala gua. Sebenarnya ini whiteboard gua sulap jadi tactical board untuk bisa memberikan gambaran ke lu semua lebih clear terkait dengan preview pertandingan yang kali ini gua akan bahas Arsenal melawan Manchester City. Jadi sepintas ini adalah line up dari pertandingan sebelumnya ya, waktu Arsenal main 1-1 dengan Brentford dan City mengalahkan Aston Villa 3-1. Tapi tentu ada beberapa perubahan, kemudian juga analisa yang gua akan paparkan di video gua kali ini. Nah, kalau secara umum dulu sebelum gua ke piece by piece ya. Jadi kalau Arsenal ini memang sangat rigid. Musim ini bermainkan formasi yang relatif praktis hampir sama, 4-2-3-1. Malah dari 11 line up yang diturunkan ini ada 7 yang selalu bermain sebagai starter. Jadi formasinya tuh lebih firm, lebih fix, nggak banyak berubah, nggak seperti City yang nanti gua akan bahas. Misalnya di bawah Mister Gawang lu udah tahu lah, Ramsdale. Kemudian dari 4 back ini, Gabriel, Saliba, dan White ini selalu bermain bersama sejak pekan pertama sebagai starter sampai dengan kemarin menghadapi Brentford. Hanya di kiri Zinchenko dan Tierney ganti-gantian. Nah, naik ke depan double pivot, Saka juga sama, 21 kali main, 21 kali starter. Hanya Partey yang sempat ada sekali 2 kali dia nggak main karena cedera. Dan di gelandang serang, nah ini ada 2 pemain yang juga selalu menjadi langganan, Bukayo Saka dan juga Martinelli. Odegaard juga sama, cuman ada 1-2 kali dia absen ya. Jadi Martinelli sama Saka ini juga sama, selalu bermain sebagai starter sejak pekan pertama sampai terakhir. Jadi ada 7. Nketiah kita tahu berganti-gantian dengan Gabriel Jesus. Nah, bedanya dengan City, mereka sangat kencang melakukan rotasi, bahkan juga ada perubahan formasi yang nanti gue bahas, dari 4 back yang mereka pakai awal musim, tapi kemudian mereka rubah jadi 3 back dengan mendorong lebih pemain banyak di gelandang serang ya ini. Nah, tapi kita akan ke Arsenal dulu. Arsenal seperti yang lu lihat akan memainkan formasi 4-2-3-1. Kalau gue lihat dari pertandingan sebelumnya, kelihatannya itu tadi nggak akan banyak ada perubahan yang berarti, mungkin hanya di area sini. Di area Martinelli yang kalau mungkin lu setuju ya, nggak setuju juga nggak apa-apa, dalam beberapa laga terakhir ini pertampilannya agak sedikit turun. Kalau gue bilang sepertinya nggak ngikut dengan ritme permainan Arsenal, yang pemain-pemain Arsenal yang sedang naik ya, walaupun 2 laga terakhir Arsenal gagal menang. Nah, jadi di sini menjadi titik krusial.
Mungkin juga Arteta juga bingung ya, apakah dia akan tetap menampilkan Martinelli atau Trossard, pemain baru yang kemarin dimasukkan di tengah pertandingan ternyata memberikan satu gol ya, gol debutnya dia juga. Kalau gue jadi Arteta, gue akan memberikan kesempatan bagi Trossard. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin ada letupan semangat di sana untuk membuktikan bahwa Arteta tidak salah membeli dia, membawa dia ke Emirates ya. Gitu. Dan feeling gue juga Arteta akan 50-50 melihat ini. Tapi kalau gue melihat di sini saatnya Trossard untuk diberikan kesempatan starter sebagai ya starter lah gitu. Nah kemudian sedikit itu dari segi formasi ya. Yang lain gue rasa nggak ada yang berubah. Zinchenko, nah ini menarik peran Zinchenko ya. Kalau kita lihat saat bermain lawan Brentford, bahkan juga di laga-laga sebelumnya, Zinchenko ini sebenarnya banyak berperan sebagai gelandang bertahan. Jadi mengcover atau membackup atau mendukung posisi Saka yang juga sering naik ke atas melakukan crossing. Gini. Jadi sebenarnya nanti harus hati-hati. Cuman lawan City ini harus hati-hati ya, karena City kan kita tahu sangat agresif. Kemudian dia juga punya 4 gelandang yang luar biasa ya, berbahaya, Mahrez, Grealish, Bernardo dan KDB. Sehingga kalau Zinchenko berani terlalu naik ke atas, seperti ketika melawan tim yang relatif lemah ya, walaupun Brentford juga bukan tim lemah, maka ini bisa diekspos oleh Mahrez. Zinchenko di sini nggak boleh terlalu asik ke atas, karena ada Mahrez yang bisa menghukum sisi kiri dari pertahanan Arsenal kalau Zinchenko terlalu asik membantu ke tengah. Nah, yang lain nggak ada yang banyak perubahan menurut gua. Seperti biasa, Saka akan menjadi tumpuan di kanan, Odegaard mengatur serangan, dan mungkin Ketia yang harus tetap bekerja keras membantu membuat serangan juga ya, bahkan juga menciptakan final touch di sepertiga pertahanan akhir dari City, walaupun ini nggak akan mudah ya, nanti dia akan menghadapi Kyle Walker dan Akanji dan juga Nathan Ake yang berpengalaman. Nah kita sekarang ke City. City ini menarik yang gue bilang tadi, setelah mereka pakai 4 back bolong terus, akhirnya dirubah pakai 3 back. Nah siapa aja back yang akan ditampilkan? Kalau melihat formasi ketika menghadapi Aston Villa, maka formasinya adalah Kyle Walker, Ruben Dias, dan Laporte. Tapi kalau kita tahu sebenarnya kemarin Pep Guardiola mencadangkan Akanji sama Nathan Ake untuk menghadapi Arsenal. Gue yakin banget ya. Cuman kemarin sedikit ada perubahan rencana sedikit di luar skenario lah, ketika Ruben Dias mendapatkan kartu kuning di babak pertama, sehingga dia harus ditarik keluar ya untuk memastikan tidak ada kartu merah di babak yang kedua. Akanji masuk. Nah, untuk melawan Arsenal nanti, kalau gue bilang yang nggak akan berubah adalah Kyle Walker. Dia akan tetap bermain sebagai satu center back di sisi kanan. Nah kemudian di sini seperti biasa, ini duet yang paling sering main di lini belakang nih, Akanji dengan Nathan Ake. Karena itu dia gue bilang tadi, dia dicadangin di pertandingan melawan Aston Villa untuk pertandingan non Arsenal. Nah kemudian naik ke depan, kalau melihat kiprah Gundogan dan Rodri kemarin sebenarnya cukup bagus ya. Rodri memang nggak tergantikan, cuman Gundogan ada kemungkinan juga diganti dengan Rico Lewis, alternatif. Tapi gue tidak melihat itu akan dilakukan oleh Pep Guardiola. Gue melihat dia akan menurunkan seorang Gundogan yang punya pengalaman di pertandingan yang sangat penting ya. Ini sangat krusial. Jadi menaruh pemain yang berpengalaman di pertandingan yang sangat menentukan, karena ini benar-benar bisa menjadi persimpangan juara di antara kedua tim. Jadi dia nggak akan mengambil resiko dengan ganti Rico Lewis. Nah kemudian siapa yang akan berdiri di depan double pivot? Gue rasa yang paling firm di sini adalah Riyad Mahrez. Di antara beberapa gelandang City musim ini dia yang paling konsisten. Kemudian KDB walaupun agak sedikit turun, tapi tetap dia diperlukan sebagai momok, sebagai pengatur serangan ke depan ya. Kemudian Bernardo Silva dan Jack Grealish. Jack Grealish juga sama buat perusak konsentrasi. Nah siapa yang akan menjadi target man? Kalau versi channel Bung Harpa, gue melihat Alvarez yang akan ditampilkan sebagai target man. Kenapa? Pertama, Haaland kemarin ditarik keluar di babak yang pertama karena kemungkinan ada cedera. Cederanya ini memang masih 50-50. Cuman kalau gue lihat bagaimana banyaknya perjalanan City musim ini, mereka juga masih fokus di Liga Champions. Gue rasa Pep tidak mau mengorbankan Haaland, walaupun ini pertandingan penting, sampai dia cedera panjang nanti repot ya, karena masih ada target yang lain di Liga Champions dan juga masih panjang perjalanan di Premier League. Dan Alvarez jelas-jelas aja ada di urutan pertama untuk menggantikan Haaland sebagai target man. Kenapa Alvarez? Mentalnya lagi naik, habis pulang dari Piala Dunia, dan ini penting juga ya untuk jaga aset seorang Julian Alvarez karena dia nilainya udah tinggi sekarang,
dan saatnya untuk memberikan dia kesempatan di momen yang seperti ini bukan tidak mungkin, sama seperti Trossard ya, ketika dia punya kemampuan dicadangkan dan diberi kesempatan dia akan meledak, sembari juga menjaga Haaland supaya tidak cedera lebih panjang lagi. Nah, gue ingat di beberapa mungkin sebulan yang lalu ya, ketika Pep mengubah formasinya menjadi 3-2-4-1, Alvarez ini diakomodir di belakangnya Haaland. Itu it doesn't work. Jadi memang Alvarez ini seorang target man. Di Argentina juga dia mencuat Moncer sebagai target man. Jadi gue rasa memang dia harus tetap dimainkan sebagai target man. Makanya gue bilang gue prefer atau berpikir Alvarez yang akan menggantikan Erling Haaland di lini depan ya. Walaupun Haaland mungkin aja di bangku cadangan masuk di tengah pertandingan, kita nggak tahu. Tergantung update terakhir terkait fitnessnya atau kebugarannya sejauh apa. Nah, jadi ini sangat-sangat ketat, udah pasti ya pertandingannya sangat menentukan. Mental berbicara di sini, tapi juga tentunya kekompakan akan bisa terlihat mana tim yang siap, apakah Arsenal atau City. Kalau prediksi gua ini pertandingan akan berakhir imbang, tapi nggak tahu, mungkin lo ada pendapat lain, silakan tinggalkan di bawah. Oke, itu tadi analisa dari gua. Thank you.